Nggak tahu yang berapa. Oh ya, kasih tahu ya nanti. Langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, puji yang sejati, puja yang sempurna semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di hari yang keberapa Bu? Di bulan Rabiul Awal. Hari yang keberapa nih Bapak-bapak? 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ihsan ya, dalam rangka kita mengambil hikmah yang terjadi pada kehidupan sosok manusia agung pilihan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lahirnya, hijrah beliau, kemudian wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, ingin bertanya teh badenaros gitu ya bahasa Sundanya. Siapa yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, acungkan tangannya. Panitia tolong dicatat yang cinta ini. Nuhun. Insya Allah berbicara tentang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu pernah terjadi ya, pernah datang ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat. Ya. Apa definisi sahabat, Dek? Supaya cepat Pak Ustadz aja yang jawab ya. Jadi sahabat itu adalah man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat itu ketemunya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Jahal ketemu enggak dengan Rasulullah, Pak? Ketemu. Berarti Abu Jahal sahabat. Sahabat Abu Jahal gitu ya. Ternyata bukan hanya sekedar ketemu Bapak Ibu. Ya kalau soal hanya sekedar ketemu, Abu Jahal, Abu Lahab ketemu, tapi tidak disebut sahabat. Tapi mukminan bihi, beriman kepadanya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, dan meninggalnya ada dalam keadaan Islam. Ya. Walau takhallalatir riddah, walaupun sempat terhalang oleh kemurtadan. Jadi sempat murtad, masuk Islam lagi. Dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah sahabat. Nah, datang Bapak Ibu, adik-adik, seorang sahabat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan begini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan akan terjadinya hari kiamat? Lihat ya, seorang murid nanya kepada gurunya, yang ditanyakan apa? Kapan terjadi hari kiamat? Kalau di kita biasanya murid nanya ke gurunya gimana? Pak Ustadz, upami pangaosan libur kapan? Gitu ya. Ini nanyanya kapan terjadinya hari kiamat? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Sahabat ini menjawab Bapak Ibu, "A'dadtu laha la bi salatin wala saumin wala sadaqah." Aku mempersiapkan diri menyambut hari kiamat itu tidak dengan salat, tidak dengan saum, tidak dengan sedekah. Maksudnya bukan berarti tidak sholat, tidak saum, tidak sedekah. Maksudnya itu mah udah biasa. Tapi ada yang lebih dari itu apa? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku ini mencintai Allah dan mencintai engkau ya Rasulullah. Bapak Ibu, coba perhatikan. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sahabat di hadapannya mengatakan cintanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun membalas dengan ungkapan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Artinya apa? Engkau akan bersama aku di surga kelak. Masya Allah. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menghantarkan kita masuk ke surga Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi punten di dieu aya nu tos lansia usia 50 tahun ke atas. Nah, punten anu lansia moal lebet ka surga. Pak Ustadz kok memvonis begitu? Bukan kata saya, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Datang seorang nenek-nenek ke hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, doakan mudah-mudahan nenek jadi penghuni surga. Saur saha? Saur si nenek. Nenek teh saha, Bu? Nah, istri anu tos sepuh. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Pak RW, kata beliau, ya, ketika ada seorang nenek ingin didoakan masuk surga, katanya, nek, di surga mah tidak ada nenek-nenek. Sedih nggak? Waduh, sedih. Orang ingin masuk surga, di surga mah nggak ada nenek-nenek katanya. Tapi Rasulullah SAW bohong nggak? Enggak. Memang di surga mah nggak ada nenek-nenek. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek. Ya, dibacakanlah sebuah ayat di surat Al-Waqiah. Ada 2-3 ayat. Ya. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraba. Jadi menurut ahli tafsir, ibu-ibu, ya, para mufassirin, ketika menjelaskan ayat ini, bahwa nanti ibu-ibu yang ditakdirkan wafatnya sampai usia lanjut, ya, maka merekalah yang akan menjadi bidadari-bidadari surga itu. Amin. Kami jadikan, kata Allah, bidadari-bidadari itu secara langsung, dan kami jadikan mereka perawan lagi, gadis lagi. Makanya mual ayah nini-nini di surga mah. Ya. Dan usia mereka uruban atsraba, sebaya. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya 51 nanti akan jadi 15, ya, 15. 61 16, 71 17, 81 66. Pokoknya mah jadi muda lagi ya, insya Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bersamanya di surga kelak. Amin. Ibu, bapak yang Allah muliakan, di bulan Rabiul Awal ini sebetulnya ada 3 peristiwa, ya, yang perlu kita mengambil pelajaran, ya, dari kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, lahirnya, hari kelahirannya, ya, Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hijrahnya. Hijrahnya dari mana, Bu? Dari Makkah menuju kota Madinah. Yang ketiga apa? Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga peristiwa ini, Bapak Ibu, terjadi di bulan Rabiul Awal. Ibu-ibu upami ditaras, upami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirna kaping sabaraha? 12 Rabiul Awal tahun ayak itu ngawitana hijriah tungtungna masehi 12 Rabiul Awal tapi tungtungna 500, ada yang bilang 70, ada 71 masehi. Jadi kalau berbicara tahun, memang pada waktu itu enggak dikenal tahun, biasanya dikaitkan dengan peristiwa. Sebelum Rasulullah SAW lahir terjadi peristiwa yang luar biasa. Apa? Yang disebut dengan tahun gajah, Amul Fil, di mana ada seorang raja namanya Abraha, asalnya dari Habasyah, Ethiopia. Dia menguasai juga negeri Yaman, ya. Apa yang dia lakukan? Dia membangun kanisah, gereja yang besar. Jadi ingin orang-orang yang ibadah haji di Mekah pindah ke mana?
Pindah ke mana, Dek? Tapi ternyata malah justru yang ramai itu yang di Mekah, Ka'bah Baitullah. Sehingga apa? Wah, Ka'bahnya ini harus dihancurkan. Ka'bahnya harus dihancurkan. Akhirnya berangkatlah Abrahah dengan pasukannya kurang lebih 60.000 pasukan dan membawa gajah kan kalau upami ayeuna mah ibarat naonnya. Tank baja begitu ya. Pokoknya mah pasukan yang begitu kuat, ya. Namun ternyata pasukan gajah itu diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan di surat apa? Al-Fil. Jadi ada gajah, tahu gajah? Gajah itu bukan gadis jahiliyah ya. Setiap gajah itu, pimpinan gajah itu diarahkan menuju Baitullah, diam, nggak mau jalan. Tapi kalau diarahkan ke arah yang lain, dia cepat-cepat ingin lari. Pokoknya ketakutan. Ya. Dan akhirnya gajah itu dan pasukan Abraha hancur lebur dengan apa? Dikirimnya tayran ababil. Burung yang hanya membawa batu-batu kecil. Ya, yang dicapit sama bibirnya, kemudian dua kakinya, dan dilemparkan ke pasukan gajah itu, dan seluruhnya hancur lebur bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Dan Raja Abraha pun mati, Bapak Ibu. Nah, Rasulullah SAW lahir itu di tahun itu. Ya. Kejadian tadi Abraha menyerang Ka'bah di bulan Muharram. Rasulullah lahirnya di bulan Rabiul Awal. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa al-haq, kebenaran itu tidak akan pernah hilang dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama Islam adalah agama kebenaran, betul? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan ada pikiran umpama abdi mah engke bade ngalih we agama teh. Bade milari selain Islam, tidak. Pesan di dalam Al-Qur'an apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali ada dalam keadaan Islam. Bapak-bapak bangga sebagai seorang muslim? Bangga? Karena ada yang ditanya, apakah Anda seorang muslim? Kayak sekedapnya bade ninggal KTP heula. Ada yang gitu. Ibu seorang muslimah, ya bisa dikatakan demikian, bisa dikatakan tidak, katanya. Enggak. Kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW pertahankan sampai akhir hayat kita. Nah, upami urang ngangkan sebagai muslim, muslimah harus tahu tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Di antaranya apa, Dek? Hak muslim atas muslim yang lainnya apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau seorang muslim ketemu dengan saudaranya muslim, ucapkan salam. Sanes kiss bye. Ketemu dengan sesama muslim, bukan assalamualaikum. Lebih bagus lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa assalamualaikum warahmatullah, atau paling tidak assalamualaikum. Siap menyebarkan salam? Para sahabat, Bapak Ibu, nuju ngempel sasarengan, mapah kahalangan ku benteng, terpisah menjadi dua kelompok, ketemu lagi di ujung, assalamualaikum. Siap? Sebarkan salam, ya. Karena kita sebagai seorang muslimah, ya.
Pak Ustadz, sebaiknya yang mengucapkan salam itu anak kecil ke orang tua atau orang tua ke anak kecil? Nah, sunnahnya yusallimus saghiru 'alal kabir. Anak kecil sebaiknya mengucapkan salam ke orang tua. Tepang di jalan seur adik-adik teh, "Pak, Bu, assalamualaikum." Gitu. Wa yusallimul marru 'alal qa'id. Orang yang sedang berjalan sebaiknya mengucapkan salam kepada yang duduk. Disunat atau saya tanya, Dek? Tiap ngalangkung osok kumaha, Bu? Punten gitu kan. Mangga tuh tuang heula, mangga gitu. Pas dongkap mah ente teh janten cenah kan gitu ya. Selain itu bisa assalamualaikum. Wa yusallimur raqib 'alal masyi. Orang yang naik kendaraan hendaknya mengucapkan salam kepada yang berjalan. Gitu. Menuju naik odong-odong ya. Assalamualaikum gitu. Nah, coba. Kalau hukumnya mengucapkan salam wajib apa sunnah? Sunnah. Menjawabnya wajib. Bagaimana kalau yang mengucapkannya salam itu bel? Tet, assalamualaikum. Jawab enggak? Ada dek? Jawab. Bapak-bapak? Jawab ya. Bel Pak. Assalamualaikum. Ibu-ibu? Ada yang lebih pintar jawabnya. Jawab Pak Ustadz. Pakai bel waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang masih pengangguran, coba bikin bel waalaikumsalam teh acan aya tah. Pajeng geura. Ya. Coba apa lagi? Hak muslim atas muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaranya muslim mengundang, maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah undangannya. Terutama undangan yang berkaitan dengan walimatul arus, pernikahan. Tapi selama undangannya itu tidak ada unsur maksiat, penuhi undangannya. Tapi upami aya uleman, ibu-ibu mangga diantos hadir aya undangan kanggo naon? Ya, kalau ada unsur maksiat lebih baik tidak datang. Yang ketiga apa? Wa idastan fansohu. Apabila saudara kita muslim minta nasihat, nasihati. Ya. Karena ada yang mungkin lagi punya masalah, ya, minta nasihat kepada kita, pang nasihatkeun abdi. Tapi jangan mentang-mentang merasa sedang ngasih nasihat, Bu, sambil tunjuk, kamu harus begini ya. Harus begitu, enggak. Wa idza marida, kalau ada saudaranya muslim sakit, apa yang harus dilakukan? Tengok. Ya, ada sesama jemaah sakit tengok. Tapi punten upami nengok anu teu damang, kade ulah nyarios anu awon. Buat saudara kita itu justru semangat lagi untuk sembuh. Ulah kieu, Pak, Bu, panyawat kieu mah tatangi abdi kamari teh langsung maot. Langsung digotong, maut. Dikuburna ge tetebih ti dieu. Eta kalau sakitnya biasa-biasa pun Pak langsung tuh ngedek-dek. Tapi bikin apa, Bu? Walaupun sudah divonis oleh dokter usianya tinggal beberapa hari lagi, katakan la ba'sa tohurun insyaallah. Tidak apa-apa, sehat insyaallah. Ya. Makanya ada penelitian nih Bapak Ibu. Adik-adik tahu senyum? Senyum teh naon bahasa Sundana? Gumujeng, smile. Taufik, smile. Ya, gitu kan? Dr. William Fry dari Stanford University, Bapak Ibu. Stanford teh paling mana contong? Paling kulon. Paling dituunjani apa intinya? Dr. William Fry dari Stanford University membuat sebuah penelitian. Kesimpulannya apa? Ada the power of smile. Jadi
kekuatan, kedahsyatan senyum. Ya. Jadi kata beliau, kalau seseorang itu senyumnya tulus, ikhlas, tidak dibuat-buat, maka akan merangsang pelepasan hormon endorfin di dalam tubuhnya. Dan hormon endorfin itu kalau dia berfungsi terangsang, dia bisa mengurangi rasa sakit. Makanya tadi nengok yang sakit, sakitnya parah, ya. Jangan sekali-kali kita membuat dia sedih, tapi buat senyum, ya, supaya hormon endorfinnya terangsang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi begitu ya. Apabila ada yang sakit, ditengok. Ya, apalagi membawa buah tangan lebih bagus. Ya. Kemudian apabila ada saudara kita muslim meninggal, gimana? Ikut meninggal? Abdi pada ngiring gitu. Kan ada ibu-ibu yang meratap ya, ditinggalkan suaminya. Aduh, bapak kunaon atuh bapak tebet mau ti payun. Kunaon mama teh diajak, kan anu gitu. Soal bapaknya hayu atuh. Nah, kalau ada saudara muslim meninggal, maka urus ya jenazahnya dan antar kemana? Ke kuburnya. Oh, ada satu lagi. Apabila saudara kita muslim bersin, haji. Ya. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Doakan, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Dan yang bersin jawab, balas apa? Yahdikumullah wa yuslih balak. Nah, ini aja 6 hal ya. Ini yang bisa kita amalkan Bapak Ibu ya, karena al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hak, kebenaran, dan insya Allah sampai kapanpun Islam yang al-haq ini akan tetap eksis walaupun orang-orang berusaha untuk menutupi cahayanya, sebagaimana yang dilakukan tadi oleh Abraha. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya adik-adik, upami Rasulullah nuju lahir yatim sanes, gaduh bapak henteu, gaduh ramah henteu, tidak. Ya. Lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah ketika disuruh oleh ayahnya Abdul Muthalib untuk pergi ke Madinah, meninggal di Madinah pada usia 25 tahun. Bisa dibayangkan ibu-ibu, kalau ada anak yatim biasanya gimana? Ya, ya dia tidak punya ayah, tidak punya orang tua. Tapi hikmah dibalik itu Bapak Ibu apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pemimpin umat. Betul nggak? Ya, sudah terbiasa tuh. Ya. Jadi adik-adik, di sini ada yang yatim? Bapak-bapak ayah nu yatim teh? Oh yatim ya? Abdi teh yatim Pak Ustad, ya. Terus tegaduh bojo, terus tegaduh rama gitu ya. Yatim itu tentu masih kanak-kanak, belum balik ya. Bagi yang ditakdirkan adik-adik yatim tidak punya orang tua, yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mampu menjadi orang yang sukses. Maka adik-adik yang yatim pun jangan takut. Insya Allah Allah akan senantiasa menyertai kita dan menjadikan kita orang-orang yang sukses sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada kebiasaan di bangsa Arab ya waktu itu, kalau anak baru lahir itu disusui oleh siapa? Ya selain ibunya, tapi disusukan kepada wanita-wanita yang memang tinggalnya di daerah, di kampung. Ya. Pada waktu itu datang ya rombongan dari Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah di antaranya, Bapak Ibu. Yang datang ke kota Makkah mencari siapa? Mencari anak-anak yang mau disusui. Ya.
Ternyata pas disodorkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana Bapak Ibu? Pada nolak, alim yatim. Nanti siapa yang tanggung jawab membayar saya? Ya, nggak ada orang tuanya. Tapi sudah keliling kemana-mana, ternyata Halimah As-Sa'diyah nggak nemu juga bayi. Ya, padahal dia sangat membutuhkan. Waktu datang dari kampungnya ke kota Makkah, Bapak Ibu, dia naik keledai. Keledainya udah kurus gitu ya. Bawa untanya juga tidak mengeluarkan air susu. Pokoknya memprihatinkan. Tapi setelah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ternyata keledainya menjadi apa? Menjadi kuat. Kemudian untanya mengeluarkan apa? Susu. Dan dia bisa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan putranya juga. Dan di kampungnya gembalaannya pun semakin hari semakin banyak. Lihat, berkah mengasuh, menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu, kalau ibu ya terus menjaga bapak keislaman yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin hidupnya akan diberikan keberkahan. Insya Allah, insya Allah. Di dia ayah nu gaduh sametan, ibu-ibu cing dicek. Anu nu juga gaduh sametan ngacung, bapak-bapak. Nasihat pribados upami gaduh sametan enggal bayar. Bapak Ibu, selama ini kita kalau punya masalah solusinya gimana? Eta we cenah buka handphonena, pinjol. Jadi mencari solusinya itu yang sifatnya materi, bahkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Padahal apa? Kalau kita punya masalah di dalam kehidupan kita, amalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Praktekan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hidupnya berkah, Bapak Ibu. Ya. Di dia ayah nu hoyong ibadah haji, nu hoyong ibadah haji ngacung. Saha nu kawit nati Tasik Malaya, ayah. Bapak di Tasik? Oh Tasik Pak Tetang. Kenal Pak Abdul Wahid? Terkenal. Bapak Ibu lihat. Kalau orang taat dalam menjalankan syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkah hidupnya. Pak Abdul Wahid seorang tukang beca, hoyong angkat ibadah haji, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berangkat ibadah haji. Caranya gimana? Jadi selain meminta didoakan ke teman-temannya, doakan saya ingin pergi haji. Mulailah nabung. Nabung Pak. Nabungnya berapa lama? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Tapi kata Pak Abdul Wahid gimana? Mulai saya nabung dan saya rajin menjalankan syariat agama ini, minta didoakan ke teman-teman saya, datang rezeki dari mana-mana. Ada yang ngasih? Dek, dimasukkan ke tabungannya. Akhirnya setelah 40 tahun terkumpullah uang 100 juta. Bisa berangkat ke tanah suci, ya. Ibadah haji dilakukan, ya. Sepulang dari sana, sekarang Pak Abdul Wahid bukan lagi menjadi seorang tukang beca. Tapi apa? Juragan beca. Ya, juragan. Becanya ayah sabaraha hiji, Bu? 100 unit beca. Ya. Makanya Bapak Ibu yang ingin segera ke tanah suci, jadilah tukang doa, tukang ibadah, gitu Bu ya. Pasti ada keberkahan di sana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti nanti akan diberikan jalan keluar. Dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, jadi ini baru tentang
kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dites, itu masih kersangupingkeun atau napi henteu. Pandangan kisah sadena. Apakah masih perhatian atau tidak, atau sudah ngantuk? Ditiup. Panas dingin Bu? Pada DKM ke di tambihan AC supaya itu panas. Tiup deh. Panas dingin? Agak dingin ya. Coba ikuti ya. 1 ke atas. 1, 2, 3, 4. Sama-sama. 1, 2, 3, 4. Simpan di dagu. Ya. Dagu. Di dagu, Dek. Ari dagu mana, Bu? Nah, itu di diom li sumanget. Dapat Ustadz dan masih contohnya di dia. Nah, tapi lumayan ada yang masih perhatian. Ya, alhamdulillah. Ya, lagi nanti. Ya, baik. Nyambung yang kedua sekarang. Di bulan Rabiul Awal terjadi juga hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ketika sampai di Madinah, Bapak Ibu, ada 3 program yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu apa? Binaul masjid, membangun masjid. Makanya sampai di Kuba yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Sampai di kota Madinah yang dibangun masjid. Kenapa yang dibangun duluan masjid? Ya, tadi karena umat Islam, para sahabat butuh tempat untuk mereka melaksanakan ibadah dan sebagai tempat pembinaan mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Kan iman teh senantiasa mengalami fluktuasi, Pak. Kadang-kadang naik, kadang-kadang. Bapak-bapak, iman naik biasanya kaping sabaraha? Pak, iman naik kaping sabaraha, Pak? Kaping hiji cenah. Ibu-ibu iman turun kaping sabaraha? Akhir sasih. Al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu akan bertambah kalau kita banyak melakukan ketaatan. Wayan kusu, dan iman akan turun bil ma'siyah kalau kita melakukan kemaksiatan. Buktosna naon Pak Ustad? Pak Ustad, buktosna dina sasih Ramadan cobi. Bulan Ramadan bulan ketaatan. Betul nggak Pak? Saking taatnya azan maghrib ditataroskeun wae. Bosan terus adzan maghrib dah can. Lihat iman naik ya. Padahal di luar bulan Ramadan adzan maghrib itu menjadi sesuatu yang tidak dirindukan. Aya nu adzan maghrib, karge salat asar geus adzan maghrib deui. Padahal nu lepat saha? Manehna salat asarna jam 5:30. Nya atuh. Namanya salat asar terus adzan maghrib. Ya. Jadi iman itu bertambah kalau kita banyak melakukan ketaatan. Contohnya di bulan Ramadan, ya. Saking taatnya tuh di bulan Ramadan buka saum wae dugi ka aya nu 2. Ieu mah sunnah, ieu mah wajib. Ai sunnah upami azan berbuka dengan apa? Kalau bisa dengan rutob. Rutob itu kurma basah. Kalau tidak punya rutob dengan tamar, kurma kering. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz saya punyanya kurma kering supaya basah, gimana caranya? Sanes diansolomkeun kana cai, nya ngagaleuh we rutob nu basah. Kalau tidak ada dengan seteguk, tapi di kita mah gitu Pak. Kalau tidak ada bala-bala, gehu, rasanya kurang afdol. Sehingga apa katanya, saking semangat taatnya gimana? Pak Ustadz yang ini sunnah kurma, yang ini wajib. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan Rasulullah SAW tadi ya, namanya sampai di kota Madinah itu
seketika hijrah membangun nama terkedah ngabangun masjid terus agreng dia. Tinggal bagaimana kita memakmurkannya. Jangan sampai ketua DKM di masjid ini ya, dia merangkap jadi imam sekaligus makmum. Ya, disebatna imam borongan. Dia yang adzan, dia yang iqamah, dia yang jadi imam merangkap janten makmum. Datu aya deui sasaha. Ya. Ada di beberapa masjid makmumnya cuma 2. Imamnya ketua DKM, makmumnya tihang 2 tah. Nah, mari kita makmurkan masjid. Karena umat Islam dengan masjid itu ibarat ikan dengan apa, Dek? Air. Upami lauk yang mahal itu ikan apa namanya? Ikan yang mahal, Bu. Sanes ikan cupangnya sanes. Ikan arwana. Mahal. Tapi ikan arwana tidak ada nilainya apa-apa kalau dipisahkan dari air. Betul nggak? Umat Islam juga begitu. Jangan jauh dari masjid. Ya. Karena di antara 7 kelompok manusia yang akan dapat perlindungan Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan Allah, di antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa nempel ke masjid. Abdi ge kitu Pak Ustaz. Da emut we ka masjid teh. Bade naon? Bade kulem. Oh sanes atuh tamah. Ibadah. Tapi walaupun seandainya ditakdirkan istirahat di masjid hanya untuk tidur pun, insya Allah itu jadi kebaikan. Betul nggak? Bapak uninga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi. Sahana Rasulullah. Mantu. Biasalah namanya kehidupan berumah tangga kan. Ada saja Pak Getreng, ya kan? Dengan istrinya Fatimah. Ali ngambeknya enggak pergi ke mana, ke kafe, ke bar, kemana enggak, tapi pergi kemana? Ke masjid, tidur di masjid. Ya, sampai akhirnya didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipanggil, ya Aba Turab, hei bapak tanah, karena waktu itu memang masjid belum seperti ini. Ya. Siap memakmurkan masjid? Siap. Yang kedua apa? Al-mu'akhad, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Orang muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah ke mana? Kalau ansar, orang yang menolong, yang tinggal di Madinah yang menolong umat Islam yang datang dari Mekah. Sampai ada ceritanya luar biasa, Bu. Sudah dipersaudarakan bagaikan saudara kandung. Ada sahabat namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Kata Sa'ad bin Rabi gimana Pak? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya istri lebih dari 1. Bapak-bapak gaduh seberigi? Kata Sa'ad bin Rabi, aku punya istri lebih 1. Kalau engkau tertarik dengan salah satu istriku, aku ceraikan dia dan nanti sudah habis iddahnya silahkan nikahi oleh engkau. Tuh dugi kaki itu Pak. Bapak aya nu kersa nawiskeun bojona. Tapi kata Abdurrahman bin Auf gimana deh? Aku enggak butuh itu. Kalau kamu tidak ingin salah satu istriku, aku punya harta yang banyak. Ibu-ibu gaduh harta yang banyak? Upami milari mantu nu seueur artosna atau napi nu teu aya artosan? Yang beruang atau yang tidak punya uang? Beruang ya. Anu soleh, tapi teu gaduh artos. Kumaha? Wios. Alhamdulillah. Bohong. Abdi waktu di radio MK Bu aya anu nyarios kieu. Pak Ustad abdi teh tos bogoh ka putrana tapi dongkap ka ibuna ditolak.
Da saur ibuna cenah kieu, nak sebentar ya, kalau ingin jadi mantu ibu, ibu itu pengen yang mantu ibu itu yang berkepribadian. Nu kumaha bu nu berkepribadian itu nu gaduh mobil pribadi, pesawat pribadi, rumah pribadi. Kata ayahnya mah enggak usah yang berkepribadian, cukup yang realistik. Tahu realistik? Yang kalau pulang dari Saudi Arabia suka bawa uang real. Ya. Nah Bapak Ibu, kata Sa'ad bin Rabi, aku punya harta banyak. Jika engkau ingin setengahnya, ambil setengahnya. Karena kita sudah jadi saudara. Tapi kata Abdurrahman bin Auf gimana? Aku nggak butuh itu. Yang aku butuhkan apa? Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Beri aku modal dan aku akan berbisnis. Akhirnya dipaparin modal Pak. Ku Sa'ad bin Rabi dibelikan seekor unta. Unta bahasa Arabnya naon Pak? Unta bahasa Arabnya naon? Jamal. Jamalun unta. Ibu caroge ibu namina saha? Kade lepat. Upami jamalun unta. Kalau nama manusia Jamalun, panjang. Jamalun. Artinya apa? Indah, cakep. Innallaha jamal yuhibbul, innallaha jamil yuhibbul jamal. Jangan upami ibu ditaros, bapak namanya saha? Jamal, gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya Abdurrahman bin Auf membeli seekor unta dengan talinya. Tali kekang. Ya. Kemudian dilepas talinya dan unta itu dijual dengan harga yang sama seperti dia membeli dengan ikatannya. Tos pajang ngagaluh deui onta nu kadua dengan ikatannya dibuka, dijual lagi. Gitu terus menerus. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf kembali menjadi orang yang kaya. Jadi lihat persaudaraan. Tadi suruh Pak RW leres. Ulah karena apa? Sakudak sakedik, benten tata cara sholat, tidak mau saling menyapa. Beda sedikit tentang pilihan, ya. Siapa yang mau dipilih nih nanti di pilkada, pilpres, kita tidak mau apa? Tidak mau bersahabat. Padahal kita masih sesama saudara muslim. Ibu-ibu tos ngaros janten tetangga yang baik atau belum? Ingin tahu caranya gimana? Apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik atau belum? Ingin tahu caranya? Tos pangawasan iya ibu-ibu tepangan tatangina. Ya. Tepangan tatangina. Engke upami teu wengi ieu enjing subuh. Enjing. Katakan oleh ibu, "Pak, Bu, saya mau pindah rumah besok." Gitu ya. Saya mau pindah rumah Kalau kata tetangganya, "Alhamdulillah." Entong ngantosan enjing ayeuna we pindah. Berarti kita belum mampu menjadi tetangga yang baik. Ya. Nah, tapi kalau tetangga kita merasa kehilangan dengan diri kita, berarti kita sudah sanggup menjadi tetangga yang baik itu. Nah, persaudarakan, ya. Walau di sini ada yang dari Jawa, ketemu dengan Jawa Barat, dari Cililin, ketemu dengan Majalengka, gitu ya. Persaudarakan. Dan yang ketiga, bangun basis ekonomi. Kang Tatang, masjid bukan hanya sekedar sholat yang 5 waktu, tapi juga tadi kembangkan sisi ekonomi. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Ya, Bu, upami nu menguasai perekonomian pada waktu itu sebelum Islam datang, orang Yahudi atau Nabi Muslim? Yahudi. Pasar-pasar dikuasai Yahudi. Jadi ya, tahu Yahudi? Siapa? Yahudi. Perekonomian dikuasai orang-orang Yahudi.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa setelah hijrah ke Madinah? Membuat pasar sendiri yang disebut dengan pasar Ansor. Yang mau ikut jualan di pasar ini boleh, asal mengikuti aturan Islam. Tidak ada unsur judi, riba, mendolimi orang lain dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu ya, ini tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia tabu sabar ya, sabar menit deh. Teh Dewi, 5 menit lagi. Ya. Tadi yang saya sampaikan tolong diingat-ingat dan dicatat karena nanti akan keluar di ujian tahun payun. Yang ketiga Bapak Ibu, di Rabiul Awal ini kita juga harus mengenang tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok manusia agung pilihan Allah, ya. Setelah Hajjatul Wada, haji yang terakhir beliau mulai sakit demam yang begitu tinggi. Bahkan sempat ketika harus sholat mengimami kaum muslimin pun akhirnya tidak bisa ke masjid dan digantikan posisinya oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Di usia 63 tahun. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dalam keadaan sedih beliau menghampiri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuka wajahnya, kain yang menutup wajahnya, kemudian menciumnya dan mengatakan, tibta hayyan wa mayyita, ya, engkau ya Rasulullah senantiasa atau tetap dalam keadaan wangi walaupun dalam keadaan hidup maupun telah wafat. Waktu itu ada sahabat yang enggak percaya Rasulullah SAW meninggal. Siapa? Umar bin Khattab. Kata Umar gimana? Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, nih aku potong dengan pedangku ini. Ya. Tapi akhirnya Umar bin Khattab ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikatakan kepadanya, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad itu telah wafat. Wa man kana ya'budullaha, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Ya, mulai tersadar ke Umar, ya. Bahkan sangkanya pertama gimana? Mungkin ini Rasulullah meninggalkan kita persis kayak Nabi Musa meninggalkan Bani Israel waktu itu 40 hari. Nanti juga balik lagi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu adalah ketika jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum dikuburkan, ya, ternyata sahabat-sahabat Ansor sudah berkumpul di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kalau Bapak Ibu yang sudah berangkat haji atau umrah, itu di arah ke arah kiblat, ya, di paling belakang, ya, itu ada taman. Ya, taman yang sekarang jadi taman dan tetap dipelihara taman itu adalah Saqifah Bani Sa'idah. Tempat dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah. Jadi waktu itu sahabat Ansor sudah gimana Bapak Ibu? Sudah sepakat. Pokoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, penggantinya harus dari golongan Ansor. Dan di antara pemimpin kaum Ansor waktu itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Mendengar orang-orang Ansor sudah berkumpul seperti itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah datang kepada mereka. Kekeh Bapak Ibu, orang-orang Ansor inginnya siapa pengganti Rasulullah? Siapa? Sa'ad bin Ubadah. Sampai mereka mengatakan apa?
minna amirun wa minkum amirun. Ya, dari kami ada pemimpin, dari kalian juga ada pemimpin, silakan. Wah, ini kan gimana? Bisa terjadi perpecahan kan ya? Berebut kepemimpinan. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan mereka. Apa katanya? Minna dinasihati oleh Abu Bakar. Kemudian Umar memegang apa? Ya, kemudian Abu Bakar waktu itu memegang tangan Umar dan mengatakan, yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Tapi apa kata Umar? Dek, lihat. Apa kata Umar? Mana mungkin aku bisa menjadi pemimpin umat kalau Abu Bakar masih hidup di antara kami. Karena Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, maksud saya gini. Kok kenapa para sahabat waktu itu mendahulukan mengangkat pemimpin, padahal jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dimakamkan? Kenapa coba? Ya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu sangat penting. Jadi bagi siapa saja yang nanti ya pada saatnya kemudian golput, tidak menentukan pilihan, ya berarti dia tidak memahami ajaran Islam yang benar. Kita itu butuh pemimpin, betul nggak? Sholat aja, sholat bapak-bapak ke masjid, kemudian nggak ada yang jadi imam, gimana? Nggak bakal selesai. Kita bepergian saja, 3 orang itu harus ngangkat seorang pemimpin di antara 3 orang itu, betul nggak? Apalagi mengatur negara yang begitu besar ini, butuh seorang pemimpin. Cuma pesan di dalam Al-Quran, lihat nanti. Ini pesan Al-Quran ketika berbicara tentang mengangkat pemimpin. Ibu-ibu bisa lihat nanti ayatnya, bapak-bapak bisa lihat ayatnya. Di surat Al-Maidah ayat 57. Ini jadikan pedoman bagi kita. Ya. Mengangkat pemimpin tingkat apa saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman? Tidak wahai. Tidak hai. La tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Janganlah kamu mengambil orang-orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan dan permainan sebagai apa? Sebagai pemimpin. Berarti artinya apa? Angkatlah pemimpin yang punya perhatian terhadap agama. Bukan agama dijadikan apa? Permainan atau ejekan. Dari golongan siapa? Minalladzina utul kitab. Dari golongan ahli kitab. Min qablikum, dari sebelum kamu. Wal kuffara, dan orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maksudnya apa? Kalau sudah kita tahu bahwa mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib bagi kita, maka bertakwalah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ngadua nyuhungkeun ke Allah supados dipaparinan pemimpin yang terbaik. Istikharah, ya Allah, berikan keteguhan hati untuk memilih siapa yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Tanpa harus terkedah pasea, ya, benten pilihan,
tapi yang paling penting tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari tadi wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebetulnya masih banyak yang bisa kita kupas ya. Namun sekali lagi dari 3 poin tadi, insya Allah mulai malam hari ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Islam yang kita yakini, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari itu kecintaan kita kepadanya semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Terakhir dari saya, Bapak Ibu, sehabis sholat subuh nanti biasakan membaca doa. Adik-adik, doanya 3 hal, meminta kepada Allah. Ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dawamkan, amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat subuh biasa membaca doa ini. Artinya apa? Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi ilmu yang manfaat. Yang kedua apa? Wa rizqan thayyiba. Berikan kepadaku rezeki yang baik. Besok mungkin yang masih kerja, mau beraktivitas, mencari rezeki, mudah-mudahan diberikan rezeki yang baik. Dan yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan amal yang kami lakukan diterima di sisimu. Termasuk apa yang kita lakukan malam hari ini, apa yang kita persiapkan, semuanya mudah-mudahan menjadi amalan yang maqbulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kealfaan, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari adik-adik kita berdoa ya. Yang khusyuk ya. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mangga diaminkan ya dengan khusyuk, dengarkan doanya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kumpulan kami pada malam hari ini ya Allah kumpulan yang bisa menghantarkan kami semua mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya Allah. Ampuni pula dosa kesalahan ayah, ibu, bapak kami, kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah tiada. Berikan mereka kasih sayang-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami dikala kami masih kecil. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami
dari pendamping-pendamping hidup kami, istri-istri yang salihah, suami-suami yang saleh, anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka qurrata a'yun bagi kami, dan jadikan kami semua pelopor bagi orang lain di dalam melaksanakan ketakwaan. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy